warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahim panjenengan melanjutkan agenda latihan untuk menguatkan karakter kita dan juga soliditas kita, dan saya diberikan waktu kesempatan untuk bertemu bersilaturahim dengan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa barokah manfaat bagi kita semuanya. Para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini judul yang diamanahkan ke saya tentang bahaya judi online dan narkoba. Apa itu narkoba? Ya, kepanjangannya dari narkotika, psikoterapika dan bahan adiktif lainnya. Ya. Di sana ada morfin, ada ganja, ada sabu-sabu dan sebagainya. Ya. Segala sesuatu yang bisa mempengaruhi otak kita, ya, pikiran kita, dan juga perasaan kita. Mungkin pada waktu pendek bisa menjadi solusi sementara, tetapi pada waktu yang panjang ini bisa berbahaya. Nah, bagaimana pandangannya ya? Kalau saya dari sudut pandang Islam ya, bukan dari sudut pandang yang sisi medisnya ya, saya tidak menguasai bab itu ya. Nah, ini landasan ya, landasan berpikir kita. Ngapunten bagi ada yang alumni pondok pesantren mungkin atau jebolan. Saya artikan dikit-dikit ya. Jadi inilah maqasidus syariah. Tujuan umum syariat Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia. Ada hal-hal yang sifatnya itu daruriyat ya. Darur itu adalah hal-hal yang primer, yang mendasar ataupun yang prinsip. Kemudian al-hajiyat itu adalah segala macam kebutuhan yang sifatnya sekunder, dan at-tahsiniyat adalah hal-hal yang tersier. Nah, semua syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia ini di satu sisi itu mewujudkan, di satu sisi juga memelihara. Apa yang dipelihara oleh syariat Islam? Ada 5 kepentingan hidup kita ini, yaitu yang pertama ad-din adalah agama, an-nafsu adalah jiwa, al-aqlu adalah akal atau pikiran, al-mal itu adalah harta, an-nasl atau al-irdu adalah keturunan ataupun kehormatan. Nah, inilah yang disebut 5 hal yang darurat, yang mendesak, yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Nah, kita sebutkan secara cepat ya supaya waktunya efektif. Terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini adalah kita terkait dengan masalah melindungi akal manusia ini. Bagaimana Islam melindungi akal kita ini? Yaitu dengan cara yang positif, mewujudkan apa? Allah memberikan akal kepada setiap manusia, maka kewajiban kita menuntut ilmu dasar. Allah mewajibkan kita menuntut ilmu supaya menjaga akal kita ya. Kalau nggak menuntut ilmu, akal kita akan mati nanti, tidak bisa berkembang. Kemudian juga ditujukan untuk dalam rangka memelihara akal ya, supaya tidak hilang. Maka Allah mengharamkan banyak hal, diantaranya kita tidak boleh mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Sesuai dengan tema kita ada khomer,
ada narkoba dan lain-lain. Ini dalam rangka melindungi akal kita. Nah, kemudian terkait dengan perjudian ini ya, kita diberikan rambu-rambu Allah Ta'ala untuk menjaga harta kita, yaitu di sini ada transaksi muamalat yang diatur oleh Islam. Kemudian kita memelihara harta, sehingga Allah Ta'ala mengharamkan mencuri, juga perjudian, larangan merusak harta orang lain. Nah, panjenengan yang dalam hal ini adalah bergerak dalam bidang keamanan ya. Ini pas sekali ya, saya komparasikan ya, saya korelasikan dengan 5 kepentingan kebutuhan manusia yang mendesak ini. Panjenengan memiliki tugas yang mulia, yang luar biasa ya. Di satu sisi ya, agama ini menjadi pondasi, kemudian jiwa ini harus kita lindungi, kemudian akal tema kita, harta, dan juga kehormatan keturunan ini, sehingga siapapun yang nantinya melakukan hal yang terkait dengan tindakan kriminal, nah ini panjenengan melakukan pengawasan dan penindakan ini luar biasa ya. Inilah spirit kita sebagai seorang muslim ya, dalam hal bekerja itu betul-betul harus didasari dengan tujuan-tujuan yang mulia ini, sesuai dengan tujuan umum syariat kita ini. Baik, ini landasan normatifnya ya. Nah, terkait dengan fenomena judi online ini sebuah bahaya yang mengancam seluruh sisi kehidupan manusia ini ya. Kalau dari data ya, yang disampaikan oleh Menko Polhukam, bahwa masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini justru banyak terlibat dalam judi online, sebanyak 80%. Sementara masyarakat ekonomi menengah ke atas itu 20% ya. Barangkali mereka sudah mendapatkan kecukupan dari sisi ekonomi sehingga tidak mencari alternatif yang berisiko. Nah, masyarakat ekonomi ke bawah ini yang mencari alternatif tetapi justru membahayakan mereka dari sisi ekonominya. Nah, kemudian ini data yang sudah agak lama tetapi ya paling tidak melengkapi ya, wacana informasi bahwasanya Kepolisian RI telah memaparkan hasil kerja dalam pemberantasan judi online pada awal 2025 yang lalu. Terdapat 3 kasus yang diungkapkan, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kaitannya dengan judi online yang itu juga luar biasa, mengancam kita semuanya, juga generasi muda ini. Data-data hanya sekedar untuk kita tahu saja, tidak kita dalami ya. Langkah-langkah Polri ya, mudah-mudahan mereka berhasil menindak secara tegas dan mengantisipasi ini jumlah perkara, jumlah tersangka, dan ada jumlah situs yang diblokir luar biasa, 126.447 situs, luar biasa ya. Ini data yang waktu itu bisa jadi data yang sekarang lebih banyak lagi. Nah, kemudian ini ya, lebih banyak lagi tadi ya, 993 144 ini dari data Kemendikbud ya, Kemendikbud, jadi lebih luas mungkin ya aksesnya. Ini luar biasa pada periode Oktober 2024 sampai Februari 2025. Konten yang diblokir sekian ini, banyak sekali ya. Ini ada rinciannya ya. Situs-situs yang berbahaya yang perlu untuk kita antisipasi ya, dan Presiden Prabowo telah menegaskan penanganan judi online ini harus lebih keras. Kita tentu ingin terus meningkatkan keamanan di ruang digital, karena itu kami terus melakukan berbagai macam cara. Nah, ini disampaikan oleh Mutia Hafiz selaku Menteri Komunikasi dan Digital ini. Nah, ini sekedar untuk informasi. Nah, untuk data korban di Surabaya, ini data agak lama tetapi bisa menjadikan bisa sebagai wacana ya. Sekitar 24 kasus dengan 26 tersangka dari September 2023 sampai 2024 ya, sekarang tentunya lebih banyak, dan ada kerugian finansial. Beberapa pelaku judi online di Surabaya dilaporkan telah menghabiskan uang hingga sekitar
20 juta. Bahkan ada yang sampai menjual motor untuk berjudi dan seringkali menggunakan uang dari utang pinjaman online ya. Jadi dari gali lubang tutup lubang ya. Pinjam online untuk judi. Ketika judinya kalah, pinjamannya bertumpuk-tumpuk lah, seperti itulah. Tadi sudah kita sebutkan 80% kalangan ekonomi ke bawah ya. Jadi luar biasa ini dampaknya. Dampak kesehatan mental. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya mencatat pasien dengan gangguan jiwa akibat kecanduan judi online mencapai 68 orang. Data sekitar 4 bulan sebelum Juni 2025 bahkan tercatat 85 pasien kecanduan judol yang dirawat termasuk anak berusia 17 tahun. Ini menunjukkan dampak serius dari judol dan pada hifdzul akal ya. Tadi sudah kita sebutkan memelihara akal ini. Bahkan ini ada data yang luar biasa yang mengejutkan. 976,8 triliun dana judol berputar di Indonesia sejak 2017. Ini luar biasa. Hampir 1000 triliun ya. Jadi luar biasa ya. Ini 1/4 dari uang APBN kita. Nah, ya, jadi ini masalah yang serius. Nah, ada bahaya dari perjudian secara online ya. Ada kecanduan. Permainan ini menyebabkan kecanduan. Karena ketika seseorang tersebut diberi kemenangan atau keuntungan, maka dia akan ingin memainkan terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau dia dapat ya kemenangan, dia akan penasaran, mencoba lagi. Bagi yang kalah pun juga penasaran, nyoba lagi terus ya. Wah, ini nggak ada batasnya. Kesehatan mental akan terganggu. Kecanduan judi ternyata dapat mengakibatkan gangguan mental seperti depresi. Kondisi ini akan cenderung meningkat jika seseorang secara konsisten berjudi lebih dari yang seharusnya dan terus mengalami kerugian secara finansial ya. Yang menang tadi bikin candu, yang kalah lebih stres ya, bikin depresi, penasaran terus-menerus ini. Kemudian menjadikan tingkat ekonomi menurun. Karena jika seorang itu kecanduan dan kalah dalam bermain, maka dia akan terus mengeluarkan uang untuk terus bermain, sedangkan kemungkinan menangnya lebih tipis. Nah, kemudian meningkatnya kriminalitas. Hal ini disebabkan seseorang yang bermain mengalami kekalahan yang menyebabkan uangnya habis, maka orang tersebut akan menghalalkan berbagai cara agar mendapatkan uang untuk bermain lagi seperti mencuri, merampok dan lain-lainnya. Inilah luar biasa. Bahkan ada anak yang rela menyakiti bahkan membunuh orang tuanya ya gara-gara tidak dipenuhi keinginannya untuk ya, seperti ini dan juga untuk aktivitas-aktivitas kebutuhan pribadi yang lain. Kemudian juga ada pencurian data. Dengan maraknya isu penjualan data, bisa saja data yang digunakan untuk mendaftar dipakai untuk kepentingan yang tidak semestinya. Juga bisa untuk pinjol misalnya ya, KTP atau apa, tiba-tiba saja masuk notifikasi tarikan ataupun supaya diangsur, padahal kita nggak merasa pinjam. Nah, inilah kecanggihan alat dunia online sekarang ini ya, digital. Nah, kemudian ini ada program pemulihan bagi pecandu judi online. Jenis program untuk pemulihan ya, ada terapi perilaku kognitif ya, ada modifikasi perilaku agar berhenti secara dari judinya, kemudian terapi kelompok berkumpul dengan sesama pecandu yang ingin berubah, kemudian konseling keluarga, terapi bagi keluarga guna membantu penderita yang kecanduan judi online agar berhenti. Ada juga motivasi interviewing, terapi yang fokus untuk menumbuhkan keinginan dan komitmen untuk berubah, dan bahkan ada perawatan inap ini untuk orang yang kecanduan judi online tingkat parah. Ya mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Ta'ala ya, kita semuanya, keluarga kita
Ini persoalan yang sangat-sangat berbahaya ya. Nah, ini bentuk kecanduan judi online ini, melakukan judi berulang-ulang, kemudian selalu gagal dalam upaya berhenti judi, kemudian mengalami gangguan pola tidur, makan dan perilaku, serta menggunakan uang semakin banyak untuk berjudi, serta gelisah dan mudah tersinggung saat berusaha berhenti judi. Ini persoalan kaitannya dengan masalah psikis. Nah, adapun narkoba juga demikian, tidak kalah bahayanya. Narkotika dan obat-obatan berbahaya yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat berbahaya yang langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya menyebabkan ya, kejiwaan ini menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat, kemudian bunuh diri dan berbagai tindak kejahatan macam-macam ya. Ketika dia sudah kena ketagihan dan juga sakau ya, maka harus minum lagi dan terus mengkonsumsi itu lagi. Kemudian tubuhnya gangguan jantung, otak, kulit, tulang, pembuluh darah, paru-paru, sistem saraf dan pencernaan dan sebagainya. Ini dampak yang bisa dirasakan baik itu secara kejiwaan ataupun fisiknya. Sedangkan dampak tidak langsung, hilangnya kesempatan studi, biaya perawatan dan penyembuhan, dikucilkan masyarakat, keluarga menanggung malu, bahkan masuk penjara, berlawanan dengan ajaran agama, tidak dipercaya orang lain dan sebagainya. Artinya masa depannya suram ya. Kalau sudah ada track record orang yang terkena bahaya narkoba dan dia ketagihan ini, maka itu tidak bisa menjadikan dia mulus dalam hal karir pekerjaannya. Ketika melamar di sini sudah ada track record seperti ini, sudah informasi nasional menyebar, ini akan sulit mendapatkan masa depan yang cerah. Nah, ini bahaya narkoba yang lainnya, ada ganja ya, menjadikan infeksi paru-paru, gangguan kehamilan, serangan jantung, bahkan menurunnya fungsi otak. Kemudian sabu juga demikian, bisa resiko terkena HIV/AIDS, gigi dan gusi hancur, gatal kronis hingga menyebabkan luka-luka, kemudian halusinasi dan cemas secara berlebihan, kemudian ada ekstasi, perilaku impulsif dan agresif, gairah dan kepuasan suka menurun, susah mengingat dan berkonsentrasi, kemudian heroin ini infeksi katup jantung, bahkan berat keadaan menurun drastis, kemudian penyakit hati dan ginjal serta kematian. Naudzubillah min dzalik. Inilah bahaya-bahaya yang sangat banyak dari narkoba. Oleh karena itu, mari bersama kita berusaha menjauhi ya. Kalau di sini data kriminal dari Polrestabes Surabaya periode September 2025 itu mengungkap kasus narkoba dengan barang bukti sabu total 84,758 kg dan 40.328 butir ekstasi serta 4 pelaku diamankan. Ini data September kemarin ya. Sehingga mari bersama kita punya kepedulian ya, baik itu menjaga diri kita ataupun keluarga kita, anak-anak kita yang mereka ini biasanya suka nyoba-nyoba ya. Kami di pesantren juga tidak henti-hentinya memberikan pengarahan ya kepada para santri, yang mana biasanya ya anak-anak muda ini kan suka coba-coba ya. Ngapunten ya, biasanya anak-anak ini untuk kepada hal yang narkoba barangkali masih belum ya, tetapi mereka nyoba-nyoba. Di antara pintu masuknya itu kan lewat ngapunten ya, lewat rokok ya. Sehingga anak-anak ini betul-betul kita wanti-wanti ya, kalau ada ketahuan merokok di pondok kami itu diturunkan ya kelasnya, sehingga 1 tahun bahkan ya kita skors juga. Inilah sebagai bentuk antisipasi supaya mereka tidak terlanjur dalam hal nanti yang lebih jauh. Kemudian kita mengarah dalam perspektif agama kita, bahaya judi online dan narkoba dalam pandangan Islam.
Islam mengharamkan judi ya. Judi dalam Islam itu disebut dengan maisir dalam bahasa Al-Quran. Dan narkoba karena keduanya termasuk perbuatan keji ya, dan perbuatan setan. Rijsun min amali syaitan, yang merusak 5 pilar utama kehidupan yang disebut maqasidus syariah. Jadi kalau judi itu maisir, kalau narkoba ini dekat dengan khamr. Khamr itu dulu asalnya anggur yang diperas, difermentasi, kemudian mengandung alkohol dan diminum sehingga mabuk. Nah kalau zaman dulu khamr, kalau zaman sekarang ini ya bermacam-macam tadi, yang berupa narkoba dengan segala jenisnya. Sama saja hukumnya, pada zaman dahulu haram, sekarang juga sama. Ini dalilnya surah Al-Maidah ayat ke-90. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan berjudi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan panah, itu semuanya rijsun min amali syaitan, salah satu di antara perbuatan keji, di antara perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat keberuntungan. Jadi karena pada zaman jahiliyah dulu masyarakat itu sangat gandrung dengan dua hal ini, dengan masalah khamr dan masalah perjudian. Itu sudah menu sehari-hari. Maka dalam Islam ada tahapan-tahapan pengharamannya. Pertama-tama masih dimubahkan. Kemudian yang kedua dimakruhkan ya. Kemudian ketiga itu kalau mau sholat jangan minum, karena kalau pada saat itu ketika sebagian sahabat bertamu ke rumah Abdurrahman bin Auf, disuguhi khamr, kemudian mereka minum dan mabuk, kemudian sholat yang saat itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika membaca surah Al-Kafirun keliru, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Jadi kebolak-balik, yang seharusnya kita tidak menyembah apa yang kalian sembah, tetapi dibalik kami menyembah apa yang kalian sembah. Ini kan artinya bertolak belakang dan menjadi syirik ya. Jadi enggak sah, dan akhirnya diturunkanlah ayat yang berbunyi la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati sholat pada saat mabuk. Saya tanya kepada kawan yang kebetulan dia juga takmir masjid dan punya tetangga yang peminum khamr ini, pemabuk lah. Berapa lama efek orang itu setelah mabuk terus bisa sadar? Kata beliau, ya lama Ustaz, berjam-jam ya. Saya nggak tahu berjam-jam itu. Artinya orang Arab pada saat itu ketika mau sholat itu jauh-jauh sudah harus menghindari. Ini cara Allah Ta'ala untuk menjauhkan mereka dari ketergantungan kepada minum ya, kepada khamr saat itu. Sehingga kalau jauh-jauh jam itu dia ketika mau sholat sudah menghindari minum, maka mereka sedikit ya lambat laun akan tidak tergantung ya. Sehingga mungkin kalau satu hari dulunya mereka minum 5 kali, mungkin bisa dikurangi hanya 1 kali, dan bahkan nanti bisa berkurang sama sekali. Nah itulah cara Islam secara bertahap untuk menjauhkan kebiasaan masyarakat jahiliyah dari masalah-masalah kriminal atau kejahatan ini ya. Ini tinjauan fikihnya, bisa kita ambil hikmahnya tentang pengertian judi online itu dari sisi hukum seperti apa, hukum Islam maksudnya. Judi online menurut pengertian umum adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara online ya. Contohnya ini taruhan olahraga, poker online, kasino virtual, dan lotre internet. Judi diharamkan dalam Islam, bahkan bagian dari dosa besar seperti zina dan pembunuhan ya, yang disebutkan tadi surah Al-Maidah ayat 90 ya. Penyimpangan yang mudah diakses ya, bermodalkan gadget dan uang taruhan bisa melakukan dengan mudah. Kemudian
Poin C adalah mengakibatkan candu dan pailit. Pelaku yang menang akan kecanduan dan yang kalah akan penasaran. Sehingga ada prahara, dampak bahayanya banyak karyawan dirumahkan karena pinjol untuk nutup utang judol tadi, dan keluarga bercerai karena judol. Tidak ada keharmonisan antara suami istri karena uang belanja dialokasikan untuk judol ini. Bagaimana cara mengetahui judi online ini? Kriteria judi menurut syariah, yaitu poin A, ada biaya yang dipertaruhkan. Kemudian poin B, para pelaku mengadu nasib. Taktisnya, jika ada iuran dari peserta sebagai taruhan dan hasilnya ada yang kalah atau menang, maka itu disebut judi. Jika tidak diketahui dan ragu apakah platform ini bagian dari judi atau bukan, maka sebaiknya kita tinggalkan ya. Tak mayaribuka ilama layaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada yang tidak meragukan ya. Jadi kalau ragu-ragu tidak usah mengaksesnya ya, karena itu akan membuat bahaya. Ada sebagian pertanyaan ya dari masyarakat, apakah misalnya ya kegiatan jalan sehat yang biasanya dilaksanakan pada Agustusan itu dengan ada biaya dari peserta, misalnya 5.000 untuk dapat karcis, dapat tiket, kemudian nanti dapat hadiah ya, undian. Nah, itu masuk nggak kira-kira dalam bab judi ini? Nah, itu ada perdebatan ya. Ada yang mengatakan masuk karena dia berarti telah berkorban dengan 5.000 padahal yang mendapat keuntungannya sebagian. Tetapi sebagian lain mengatakan beda niat ya. Kalau di sini ada niat untuk mendapatkan keuntungan. Mempertaruhkan itu kan menginginkan supaya dengan modal 5.000 dia mendapatkan keuntungan 500.000 misalnya. Sementara yang terjadi di masyarakat itu semangatnya itu adalah gotong royong ataupun saling bantu-membantu ya, sehingga diperbolehkan. Yang lebih aman lagi adalah kalau hadiahnya itu, kalau panjenengan panitia Agustusan itu ya, maka lebih aman hadiahnya dari sponsor yang diundi, yang merupakan door prize-nya itu dari pihak ketiga, dari sponsor-sponsor. Sementara uang iuran yang tidak terlalu banyak itu diakomodasi atau dinikmati semuanya untuk konsumsi, untuk membeli air minum, untuk desain panggung dan sebagainya. Uang yang digunakan itu kembali kepada semua peserta. Sementara door prize-nya itu dari sponsor itu aman. Kalau seperti itu skemanya aman, tidak ada masalah. Tapi kalaupun sebagian hasil iuran untuk hadiah, ini masih ada perbedaan pendapat tadi ya. Nah, tuntunan syariah gini, otoritas memberikan penindakan tegas kepada ekosistem judol dan lembaga stakeholder terkait memberikan edukasi kepada publik ya. Peran pemerintah di sini penting semuanya ya. Kemudian juga media sosial juga penting. Keluarga memberikan edukasi dan jalan keluar agar anggota keluarga terpenuhi kemandirian finansialnya. Dan jika ingin berinvestasi di online, maka pilih jenis investasi syariah yang legal, yang jelas aman secara syariah, aman secara hukum perundang-undangan. Karena banyak investasi ibaratnya bodong ya, yang tidak ada jaminan dari pemerintah, sehingga ketika tidak bisa ditarik uangnya, tidak bisa diklaim ke pemerintah nggak bertanggung jawab. Nah, inilah harus kita waspadai ya. Kalau mungkin zaman dulu ya, mungkin panjenengan masih ingat apa dulu, pohon emas ya. Itu ada pohon emas misalnya, atau apa dulu namanya, macam-macam ya. Ini investasi-investasi yang perlu untuk kita waspadai karena tidak ada keamanannya. Uang kita ini ya, ada dua pertanyaan nanti di akhirat yang perlu kita jawab. Kalau yang lain usia ya, masa muda, kemudian terkait dengan masalah yang itu satu pertanyaan ya. Tetapi kalau uang itu kita diberi pertanyaan dari mana kita dapatkan, kemana kita alokasikan. Ada dua pertanyaannya. Kita dapatnya halal, tapi kalau alokasinya untuk haram tidak boleh.
Sebaliknya juga demikian, kita dapatnya itu haram, untuk tujuan yang halal juga sama, tidak bolehnya. Jadi dua-duanya, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha bagus dan tidak menerima kecuali yang bagus, yang baik. Nah, kalau bahaya judi dalam pandangan Islam ya, ini menimbulkan permusuhan dan kebencian di surah Al-Maidah ayat 91 ya. Yang sebenarnya suami istri tadi menjadi bermusuhan, ada gugatan cerai dari pihak istri ya, karena suaminya sangat gandrung dengan judi ini. Kemudian menghalangi dari mengingat Allah dan sholat, karena dia tidak bisa memiliki, tidak sadar ya, pada saat tadi sudah kita sebutkan sebabun nuzulnya ya, tidak sadar pada saat sholat, sehingga bacaan yang dibaca itu dia tidak menyadari, tidak khusyuk. Kemudian merusak harta, hifdzul mal ya. Jadi dalam hal ini harta, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan menyebabkan kemiskinan serta kehancuran finansial. Inilah bahaya yang harus kita waspadai. Kemudian tentang hukum narkoba atau khamr dan zat yang memabukkan. Narkoba ini disamakan hukumnya dengan khamr atau minuman keras karena memiliki efek yang sama, yaitu memabukkan, bisa merusak akal dan menghilangkan kesadaran. Jadi kalau dalam hukum Islam itu ada sumber hukumnya, ada Al-Quran, ada hadis, kemudian yang ketiga itu ijma', kesepakatan kaum muslimin. Yang keempat itu adalah qiyas. Qiyas itu analog, menyamakan antara hukum yang tidak ada hukumnya secara tertulis dalam Al-Quran atau hadis dengan hukum yang ada secara tertulis, dengan kesamaan ada sebab, kesamaan sebab ya. Contohnya ini, yang ada hukumnya itu adalah khamr, yang tidak ada hukumnya secara tertulis narkoba ini, tapi ada kesamaan dalam hal yang memabukkan, merusak akal, menghilangkan kesadaran, sehingga hukum narkoba sama dengan hukum khamr dalam bab keharamannya. Nah, inilah hukum Islam yang dinamis ya. Al-Quran hadis itu memberikan rambu-rambu, kemudian para ulama berijtihad menyimpulkan dalam bentuk qiyas analog ini, dan ini bisa kita kiaskan ke yang lain. Kalau misalnya ada pertanyaan, gimana hukum makan durian Ustaz misalnya ya, durian kan juga memabukkan. Nah, ini perlu untuk dijawab ya. Artinya kita makan durian itu tujuannya untuk apa ya? Kan tujuannya untuk makan ya. Kalau dalam batas yang normal sedikit saja silahkan. Tapi kalau berlebihan ya, atau dia ketika sudah punya penyakit asam urat, berpotensi untuk kolesterol, ya sudah, itu berarti tidak thayyib baginya ya. Tidak thayyib, tidak menyehatkan ya, sudah. Jadi jangan mengkonsumsi itu. Tapi bagi yang sudah, yang sehat, yang tidak ada masalah, yaitu silahkan ya. Jadi ini semua makanan kalau berlebihan ya akan berbahaya. Maka disinilah Islam mengatur ya, supaya tujuan ya, membedakan antara tujuan orang itu makan biasa ataukah tujuannya dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan dengan mabuk ini. Nah, itu beda hukumnya. Jadi niatnya sudah berbeda dalam mengkonsumsi zat-zat tersebut. Kemudian bahaya narkoba, bisa merusak akal, menghilangkan akal, padahal akal adalah koordinat terbesar yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Kita berbeda ya, ngapunten ya. Dulu ada ilmuwan yang menyamakan asal-usul manusia dari monyet itu ya, teori Darwin. Nah, ini dibantah oleh Islam ya. Manusia pertama Nabi Adam, maksud Nabi Adam dari kera kan bukan ya. Dan kalau misalnya manusia dulu dari kera, kenapa masih banyak monyet berkeliaran ya? Saya dekat dengan tempat wisata Mendit ya. Tempat wisata Mendit barangkali ada yang kenal. Sekarang sudah direvitalisasi ya, sudah bagus, tapi masih ada monyet-monyet di sana. Buktinya masih banyak monyet. Kenapa nggak jadi manusia semua? Kalau memang asal kita dari monyet. Jadi ini teori yang tidak benar ya. Manusia ini makhluk yang lebih mulia dari yang lainnya, termasuk dari binatang. Sehingga yang membedakan kita dengan yang lain adalah karena akal, karena ilmu. Nabi Adam itu mendapatkan kehormatan dulu pada saat awal ya, kejadian. Sampai malaikat disuruh sujud pada Nabi Adam.
sujud untuk penghormatan bukan penyembahan ya. Itu karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Ilmu dari mana? Dari akal. Wa 'allama Adama al-asma' kullaha ya. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Nah, jadi dengan ilmu itulah manusia lebih mulia dari yang lain. Nah, ilmu di mana? Di akal ini. Sehingga kalau akal sebagai tempat ilmu tersebut rusak gara-gara zat-zat makanan seperti ini ataupun kita konsumsi seperti ini, maka itu berarti kita telah mendolimi diri kita ya, tidak bersyukur terhadap nikmat akal ini. Kemudian merusak jiwa, hifdun nafas, menyebabkan kerusakan organ vital, ketergantungan, overdosis hingga kematian, serta menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan ya. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi enggak boleh. Kita harus menyadari fisik ini milik Allah. Kita hanya dititipi. Alhamdulillah, panjenengan dikasih fisik yang sehat, yang tegap, yang sempurna. Itu titipan Allah, bukan milik pribadi kita ya. Karena titipan Allah, maka harus kita jaga dengan baik. Dijaga kesehatannya dengan pola makannya, dengan pola istirahatnya, tidak terforsir tenaganya. Karena kita merasa dititipi, ibarat panjenengan dititipi oleh tetangga, oleh kawan, harta sesuatu kan harus dijaga betul-betul, karena satu saat akan diminta kembali oleh yang nitip. Allah juga begitu, menitipkan fisik ini pada kita sementara sesuai dengan usia kita di dunia. Nanti kalau sudah habis kontraknya, Allah mengambil kembali haknya tersebut dan kita nggak bisa menolaknya. Nah, inilah harus kita jaga jiwa kita ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kerusakan sosial ya. Dampak dari narkoba akan mendorong tindakan kriminal, bisa mencuri, kemudian kejahatan lain untuk membiayai kecanduannya itu. Sudah menghalalkan segala cara. Nah, bagaimana tindakan preventif pencegahannya dalam perspektif Islam? Yang pertama ini, yang penting, penguatan iman dan takwa yang disebut tadi hifdzuddin, yang menjaga agama, memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah, zikir dan sholat yang khusyuk. Ini adalah benteng spiritual yang terkuat. Jadi kalau orang imannya kuat, takwanya kuat, imannya bagus, insya Allah tidak terpengaruh. Iman ini termasuk dalam bab rezeki. Kalau orang yang imannya rapuh, maka dia tergoda dengan iming-iming rezeki ya, kemudian dia melakukan judi online tadi, karena dia tidak yakin pemberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Dia masih ragu bahwasanya setiap orang itu sudah diberikan jaminan rezeki, sehingga dia terpengaruh dengan yang lain-lain. Nah, kalau imannya kuat, termasuk pemahaman masalah rezeki ini tepat, maka insya Allah tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam situasi. Yang kedua yaitu pendidikan dan pemahaman agama ya. Menerapkan konsep moh limo ya. Moh tidak mau melakukan yang M5 ini ya. M5 adalah main judi ya. Moh main judi, moh madat atau narkoba, moh ngombe, moh madon, serta moh maling. Yang diajarkan Sunan Ampel memberikan edukasi hukum syariat secara holistik, Masya Allah. Filosofi yang simple, yang mengena ya. Karena 5M inilah yang membuat kita rusak ini, main judi ini, madat narkoba ya, kemudian ngombe, madon dan maling, ini membuat rusaknya dunia kita ini. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Nah, menjauhi teman-teman atau lingkungan yang cenderung mengajak pada perbuatan dosa sesuai ajaran Islam ya. Kemudian di sini disebutkan siapapun yang mengajak temannya berjudi maka hendaklah dia bersedekah. Ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi kalau ada orang yang mengajak temannya berjudi maka dia memberikan kafarat dengan bersedekah. Nah, kemudian keempat, mengatur keuangan dan waktu dengan bijak, mencari rezeki yang halal, hifdzul mal dan qanaah, merasa cukup, serta memfokuskan waktu pada kegiatan yang positif dan produktif ya, dialihkan yang positif produktif ya, tadi
berinteraksi dengan orang-orang yang baik, kemudian menjaga secara detail ya bagaimana keuangan keluarganya supaya tidak berlebihan ya dalam mengkonsumsi di luar batas kemampuan ya. Kata orang-orang kalau untuk biaya hidup kita mampu, tapi kalau untuk biaya gaya hidup, nah itu sudah gaya hidup sudah di luar ya, di luar batas kemampuan. Kalau untuk hidup, apalagi di desa ya, itu murah. Tapi kalau mempertahankan gaya hidup itu luar biasa. Ada kawan yang cerita, dia tidak bermaksud boros tidak ya, tetapi hanya merasakan sensasi makan di kafe yang mahal itu seperti apa. Dia tinggal di Jakarta, dia bersama istrinya dan satu orang anaknya mampir di kafe di Plaza Senayan Jakarta itu. Satu kali makan 3 orang itu habis 7,5 juta. Iya, ini contoh kasus ya. Artinya dia bukan bermaksud untuk mubazir ya, bukan. Tetapi dia, ya apa sih rasanya ya, kopi yang terenak itu seperti apa. Akhirnya besoknya dia dengan keluarga kecilnya ini kesepakatan, kita ke Malang saja. Dia punya teman di Malang termasuk kawan saya ini yang ahli dalam bidang kopi, punya kafe kecil gitu. Terus akhirnya dia nyopir sendiri sama itu ya, sama keluarga kecilnya naik tol kemudian ke Malang sini dan langsung ke kafe menikmati kopi yang rasanya tidak kalah dengan harga yang jutaan tersebut. Dia mungkin habis hanya puluhan ribu saja. Kopinya enak. Wah, ternyata harga jutaan dengan harga puluhan ribu nggak ada bedanya. Nah, terus setelah itu dia nginep di sini dan besoknya balik lagi ke Jakarta. Nah, itulah contoh ya. Kalau soal hidup semuanya kita bisa, tapi kalau gaya hidup ini yang bahaya. Nah, kemudian ini solusi terakhir ya, taubatan nasuh dan istighfar. Kemudian ada dukungan keluarga dan sosial, konsultasi dan bantuan profesional serta menutup semua akses dosa ya, itu kita tutup. Kalau ada yang bagi panjenengan atau siapapun yang sudah kecanduan, silakan poin 3 ini. Tetapi ada ini ya, perlu pendampingan psikolog ya. Kami di Malang ini punya terapis ya, kawan terapis yang sudah berpengalaman, yang mana memberikan pendampingan baik itu pemuda, orang tua atau siapapun yang punya kecanduan hal-hal yang negatif termasuk dalam bab ini, yaitu dilakukan semacam hipnoterapi tetapi berbasis tauhid, bukan hipnoterapi secara umum, tapi ada pendekatan holistik dalam bentuk tauhid. Alhamdulillah ini bisa relatif mudah ya untuk memberikan pembersihan ya. Orang kan dengan kecanduan kan otaknya rusak ya. Nah, dengan pendekatan terapi ini itu alhamdulillah dari izin Allah, kemudian Allah Ta'ala dia bisa move on, bisa ibaratnya itu membuang file-file yang rusak itu ke tempat sampah. Kecanduan dengan hal yang negatif itu dibuang di tempat sampah dan dia bisa move on dan bisa bertaubat kembali ke jalan yang benar, melupakan ketergantungan kepada masalah judi dan narkoba ini. Alhamdulillah. Ini kalau panjenengan tertarik nanti bisa konsultasi secara pribadi ya, bisa tanya, dan ini menjadi PR bagi kita semuanya ya. Kalau kita secara mandiri bisa terapi, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, judi ini dan narkoba adalah dosa besar yang merusak agama, akal, jiwa dan harta. Ancaman ini nyata di Surabaya dan di kota-kota besar lainnya. Pencegahan terbaik adalah penguatan iman dan menjauhi lingkungan ya. Bukan hanya di kota besar, bahkan di pelosok Malang ini ada daerah hampir ke Bromo itu ya. Anak-anak MI ya, yang kecil ya, anak-anak SD itu ngoplos minuman keras itu. Jadi ngoplos sendiri. Kami punya kawan punya apotek di Malang Selatan sana. Biasa anak-anak itu beli alkohol, kemudian beli bodrek itu dioplos sendiri, kemudian diminum sama, sehingga ini luar biasa ya kondisi anak-anak kita ini yang mereka nggak tahu kreatif tapi merusak ya, luar biasa. Sehingga mari kita lindungi diri kita, keluarga dan generasi muda kita dari perbuatan setan ini. Rejsun min amali syaitan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf ya.
karena keterbatasan waktu, sehingga dari yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan spirit kepada kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pertanggungjawaban kita berat di akhirat terhadap keluarga kita. Mari kita jaga benar-benar supaya aman semuanya. Jangan sampai nanti kita digugat oleh keluarga kita sendiri. Kenapa dulu nggak diingatkan ya pada saat di dunia? Nah, pertama kali kita ingatkan diri kita, kemudian keluarga kita dari segala macam penyimpangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.